Bismillahi masyaallah la yashukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah la yashukul syailallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmati faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tazalna bil istiqamah tajba'u al karamah wa tuhsuruna bi ibadika sholihin bi syahadati wal karamah fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para penonton setia channel YouTube Bengkel Gab dimanapun Anda berada, semoga malam hari ini diberikan kesehatan jasmani rohani dan diberikan limpahan rizki yang halal barokah. Pada kesempatan malam hari ini kita berbincang-bincang, konon narasumber ini pernah mengadakan pesugihan, ritual pesugihan. Nah, beliau narasumber ini bertanya kepada saya benar atau tidaknya itu pesugihan. Oke, nanti kita tanya jawab dengan beliau. Ya Pak, gimana pertanyaan Bapak tentang pengalaman Bapak waktu masih ada di mana Batam ya, katanya mendengar ada paranormal yang bisa ini kan pesugihan. Itu gimana itu Pak, riwayat atau perjalanannya? Jadi gini Pak Ustadz, di Batam itu Trennya ya, tren banget masalah kayak gitu. Oh, berarti kalau tren itu apa itu? Ngetop ya? Ngetop. Bukan sekali, bukan satu orang dua orang aja yang menjalankan itu, sehingga akhirnya rata-rata perantauan, orang perantauan. Jadi untuk menggagalkan segala cara dia meritualkan pesugihan, Pak Ustadz. Ingin kaya, ingin punya HP Singapura, iya ya, terus pengen punya bronjes. Bronjes tuh Ustadz tahu nggak bronjes? Nggak, kurang tahu saya apa itu. Bronjes itu pemuda tapi nggak punya modal, dimodalin sama ceweknya. Itu namanya bronjes. Ada di sana ya? Ada. Dan si perempuannya udah dipelihara oleh HP Singapura, gitu, sehingga akhirnya untuk menghalalkan segala cara sehingga si ceweknya itu atau cowoknya itu mengadakan ritual. Dia berhubungan dengan paranormal. Di sana itu. Ritual pesugihan. Ya. Terus Kaya. Yang dipertanyakan untuk saya apa ini? Apakah ritual kayak gitu ada tumbalnya nggak, Ustaz? Ada efek sampingnya nggak? Satu ya. Karena sangatlah marak di sana itu kayak gitu. Tenar lah ya. Tenar. Itu pesugihannya apa itu Pak? Biasanya di sana itu di daerah Batam itu. Ritualnya kebanyakan sih mereka jalan pintasnya tuh ingin cepat kaya, sehingga akhirnya dipanggil lah orang dari Jawa atau dari mana. Ritual. Kayak ritual, pakai goib itu, penarikan uang segala macam, Pak Ustaz. Begitu. Terus Yang rata-rata perempuan di sana itu untuk bisa guide HP Singapura itu mereka juga punya paranormal tertentu. Untuk menggaetnya itu ya. Menggayatnya itu. Sampai mandi kembang. Itu aura ya, untuk pelet-pelet. Iya. Berarti pelet-pelet itu supaya dia memikat ya, memikat orang Singapura itu. Nah, pertanyaannya apakah itu Nyata atau mitos? Mitos, karena keyakinan saya itu masa ya harus seperti itu sih. Ya.
Berarti yang pertanyaan yang pertama tentang istilahnya pesugihan ya. Jadi pesugihan itu di sana banyak marak sekali ya, gitu. Itu kan pesugihan itu saya juga dengar adanya, katanya ada apa namanya tumbal ya kan, gitu. Terus kalau kita hasil kita tumbal, sebelumnya hasil kita mahar dulu ya. Iya, mahal. Mahar dulu. Jadi mahar itu kadang-kadang mahal ya. Mahal banget Ustaz. Harganya di atas 15 jutaan ya. Itu mahar itu ya. Tapi mereka Sanggup ya. Karena dengan yakinnya dia bahwasanya akan berhasil. Berarti itu mahar dulu ya. Setelah itu nanti kadang-kadang ada tumbal katanya ya. Iya. Tumbal. Misalnya, syarat-syaratnya tidak terpenuhi, itu bisa berbalik ke dirinya sendiri. Gitu. Misalnya tidak menjalankan syarat-syaratnya, melanggar. Itu ada tumbalnya, ada sampingnya. Ada ya. Itu sering-sering dengar itu ya, paranormal di sana itu ya. Iya. Seperti itulah bahasanya ya. Paranormal di sana itu komersial. Komersial. Komersial banget. Karena tujuannya itu cari duit. Betul. Itu paranormal itu dari Jawa, dari Medan. Banyak ya. Jadi dari mana-mana ya gitu. Dari Baduy ada nggak itu, dari Baduy? Ada. Nggak ada ya, Baduy gitu. Nggak ada ya itu. Banyak kan di Jawa. Di Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur ya banyaknya. Tapi itu banyak yang percaya ya tentang ritual-ritual seperti itu gitu. Iya. Karena si perempuan itu duitnya banyak Ustaz. Makanya dia sangatlah percaya bahwasannya itu akan ada ya. Ya oke Pak, nanti saya jawab ya. Oh ya Pak, tadi pertanyaan Bapak tentang pesugihan ya. Jadi pesugihan itu benar atau tidak, nyata atau tidak ya? Ya. Nah ini gini Pak, dari segi pesugihan itu terkadang dia apa namanya betul, kadang dia tidak. Jadi gini, pesugihan itu bagaimana hak-haknya Pak. Jadi hak dia misalnya nih ada gitu kan, dia bisa mendapatkan pesugihan itu kan gitu. Cuman itu di luar agama Islam ya, ilmu kejawen modelnya. Jadi ada itu ilmu-ilmu kayak gitu. Cuman dia nanti gimana haknya gitu kan. Kalau memang dia haknya bisa ngambil dari uang itu atau harta itu gitu kan, namanya sebutnya harta dedemit gitu ya. Ada itu gitu. Cuman itu di luar agama Islam, di luar agama Islam gitu, karena itu bukan ibadah Islam ya gitu, bukan syariat, bukan apa itu mah gitu kan. Cuman itu mah nantinya dia ada istilahnya, kalau kita penyembahan nanti golongannya musyrik memang. Nah, jadi golongan musyrik gitu. Nah, itu ritual-ritual itu sangat-sangat luar biasa, itu biayanya besar, ininya besar gitu. Hasilnya mah belum tentu kan gitu. Nah, kalau ada yang hasil juga, biasanya yang hasil itu biasanya ada tumbal gitu. Tumbalnya seperti gini, anak gitu kan, ada yang meninggal, ada yang per bulan, ada istrinya sakit, ada yang per 3 bulan gitu kan. Jadi itu tumbalnya luar biasa. Nah itu, tapi dia kaya raya gitu karena dari harta dedemit itu. Harta dedemit itu. Jadi harta dedemit itu, jadi ada keberhasilan juga ya? Ya ada kalau memang ada haknya dianya gitu. Tapi kalau nggak ada haknya ya susah, nggak bisa kan gitu, bukan gitu. Jadi tergantung nanti diri kitanya gitu, ada haknya enggak gitu, kita ngambil harta dari situ gitu.
Cuman resikonya memang besar, resikonya itu sangat besar gitu, resikonya itu sangat besar gitu. Jadi nggak dianggap mudah itu mah Pak gitu. Tapi kok mau ya ada risiko seperti itu orang itu? Ya karena orang itu kan kadang-kadang kan satu kebutuhan, kedua lagi banyak masalah dalam konflik hutang piutang, kadang dari keluarga, perekonomian gitu, sangat mendesak. Soalnya faktornya ya. Jadi banyak faktornya, biasanya seperti itu gitu. Biasanya faktornya itu banyak hutang piutang gitu, kaitan hutang piutang baik dari bank maupun dari perorangan. Nah, mereka biasanya itu menghalalkan berbagai cara gitu kan, seperti dia musyrik gitu kan, menduakan Allah gitu kan, karena dia tidak yakin kepada Allah kan gitu. Akhirnya keimanan dia rusak, akhlak dia juga rusak. Nah, akhirnya dia penyembahan ke dedemit, nah gitu. Nah nanti dari situ hasil atau tidaknya ya itu mah perkara dedemit, saya juga nggak tahu ya gitu. Tapi ada yang hasil, ada yang enggak. Kalau yang hasil biasanya memang ada tumbal juga gitu kan. Nah itu doang gitu. Ngerti ya? Ngerti. Musyrik ya golongan. Iya, golongannya kok begitu marak banget musyrik. Ya karena kan banyak orang pusing dengan perekonomian gitu kan. Sebenarnya mah usaha itu apa aja ada, yang penting ada kemauan ya kan. Baik kita pemulung, apapun, tukang urut, tukang pijit, apapun lah gitu ya. Yang penting halal gitu kan. Yang penting mah kalau kita ada masalah hutang piutang itu kita harus sabar kan gitu. Makanya kalau kita mau menghutang itu harus ada bisa membayarnya enggak. Misalnya contohnya gini, berpikir ya harus berpikir 1000 berpikir. Contoh kecil gini, kita misalnya penghasilan 100.000 per hari ya kan. Nah itu kalau kita punya hutangnya 50 kan masih ada kejangkau ya, buat uang dapur, buat ATK yang lainnya ya kan. Gitu, itu masih bisa, itu mah kehandal. Tapi kalau kita misalnya penghasilan kita 100.000 terus punya hutangnya kita 200.000, kan nombok. Kita dari mana gitu kan. Sekarang kan kita kan butuh makan, butuh biaya sehari-harinya kan gitu, yang tidak terduga-duga ya kan. Terus biaya listrik, biaya ini, biaya itu kan gitu. Terus biaya jajan, rokok, ngopi kan gitu, makan kan anak istri kan gitu. Nah, itu biaya-biaya itu harus pikirkan kan gitu. Nah kalau misalnya kita gajinya 100.000, hutangnya 200.000, itu yang terlibat hutang. Nah lama-lama dia bukan ke satu orang, pindah lagi ke orang lain, pindah lagi ke A, ke B, ke C. Ya? Iya, akhirnya memperbanyak hutang. Nah akhirnya terlibat. Nah kadang-kadang ya seperti itulah, dia banyak penyimpangan akhirnya kan. Ada yang bisa gantung diri ya kan, memutuskan suatu permasalahan. Padahal mah di akhirat mah tidak bisa, pasti dihisab kan gitu. Jadi akhirnya dia singkat saja karena ada yang bunuh diri gitu kan. Ada yang dari apa namanya tadi itu penyembahan gitu kan, ke dedemit. Nah itu mah beda lagi, tetap musyrik juga kan gitu. Nah itu akibatnya seperti itu, karena kadang-kadang kita manajemennya dari perekonomian itu tidak teratur gitu. Itu kesalahan pribadi kita sebenarnya kan gitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi tentang apa tadi, pengasihan ya, daya pikat gitu kan. Nah itu pengasihan itu memang ada gitu kan, pelet kalau bahasa itunya. Cuman pelet itu kan ada dari agama juga, ada doa-doanya seperti wa alqaitu alaika mahabbatan minni ya si anu binti anu, itu juga pelet kan gitu. Ada yang dari ilmu hitam itu banyak juga gitu kan. Jadi tergantung nanti keyakinan kitanya, aura-aura kitanya kan gitu kan, tinggal kita pilih gitu kan. Udah Pak, dipahami ya? Ya paham Pak. Paham ya? Kasih Pak Ustaz. Ya ngerti kan ya? Semoga bermanfaat Pak gitu kan. Oke pemirsa, tadi kita sudah berbincang-bincang oleh narasumber kita yang dari Batam.
Alhamdulillah beliau tadi telah bicara curhat banyak tentang keadaan di sana, tentang perekonomian di sana, tentang orang-orang di sana. Ya alhamdulillah kita sudah ada titik temu. Semoga berbincang-bincangan kita malam hari ini kita bermanfaat untuk semuanya, untuk penonton setia channel YouTube Bengkel Golf Al Hikmah. Kalau kita mau berusaha ya berusahalah, kalau kita mau syariatlah yang benar, yaitu di jalan ketentuan agama, yaitu agama Islam. Nah, itu kita menempuh kehidupan itu dalam arti apa? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah yang wajib yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Yang pekerjaan-pekerjaan sunnah adalah pekerjaan suatu ritual untuk kenikmatan kita beribadah. Yang kedua untuk penambahan pintu-pintu rezeki, untuk keberkahan diri kita, untuk kemaslahatan baik kehidupan maupun rumah tangga kita. Dari saya Kilalang Buana, Pandeglang, Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.